Haleluya. Nah, mari saudara kita datang ke hadirat Tuhan dan merendahkan kepada hadirat Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kami sembahmu Tuhan, kami agungkan namamu Yesus. Kami
masa ini Tuhan Yesus, kami menyerahkan hati kami di hadapan Engkau Tuhan. Engkau Bapa yang sungguh baik, Bapa yang sangat baik. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini pujian dan penyembahan kami Bapa. Hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Salam. Selamat malam saya ucapkan kepada jamaat yang telah mengikuti ibadah doa kita pada malam ini. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan. Sekali lagi kita bertemu dalam siaran ibadah malam ini. Jadi sebelum kita menaikkan beberapa perkara doa pada malam ini, mari kita melihat dalam Injil Matius 21 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22. Matius 21 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22, yaitu Yesus mengutuk pokok ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan, ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat pada pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Nah, dari firman Tuhan yang kita baca di sini, seperti yang kita melihat garis besar di atas, ialah Yesus mengutuk pohon ara. Nah, dari teks pembacaan kita di sini memberitahu kepada kita bahwa pagi-pagi hari dalam perjalanan Tuhan Yesus ke kota, jadi Yesus merasa lapar dalam ayat yang ke-18. Berarti kalau Yesus lapar pada pagi tersebut, berarti kemungkinan Yesus belum sarapan waktu dia bertolak dari Betania. Kalau kita melihat dari konteks ayat penduluan dari yang kita baca, ayat yang ke-17 memberitahu kepada kita bahwa pada malam tersebut Yesus bermalam
di Betania. Jadi awal pagi waktu dia bertolak dari Betania ke kota, yaitu ke Yerusalem, kita dapat bayangkan bahwa jarak antara Betania dengan Yerusalem adalah 2 mil. Jadi dapat kita bayangkan kalau kita belum sarapan, tentulah rasa lapar. Jadi waktu Tuhan Yesus dalam perjalanan dekat Jeraya itu, Tuhan Yesus melihat pohon ara. Jadi Tuhan Yesus datang ke pohon itu. Jadi waktu dia dekat pokok ataupun pohon ara, Tuhan Yesus tidak menemukan apa-apa buah ara di pohon tersebut. Hanya daun saja yang dia nampak. Jadi Tuhan Yesus berkata kepada pokok ara. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-19, kalau kita lihat di ujung ayat yang ke-19 itu, dia berkata, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Bila Tuhan Yesus melihat hanya daun-daun saja yang ada pokok itu dan tidak menemukan buah, maka Tuhan Yesus berkata kepada pokok ara, engkau tidak akan berbuah selama-lamanya. Dan seketika itu juga, seperti yang dikatakan dalam firman, seketika itu juga pohon ara tersebut menjadi kering. Nah, melihat kejadian tersebut, maka ke-12 murid Tuhan Yesus mereka tercengeng. Kalau kita melihat di dalam ayat 20, ketika kejadian itu tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin bagaimana mungkin pohon ara ini, kalau dalam Indonesia, sekunyung-kunyungnya menjadi kering. Bagaimana mungkin pohon ara ini tiba-tiba menjadi kering? Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, jikalau kamu percaya, kata Tuhan, jikalau kamu percaya dan tidak bimbang, apa yang aku perbuat, kata Tuhan Yesus di sini, kalau kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja dapat berbuat apa yang aku perbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu terjadi. Nah, kalau kamu percaya dan tidak bimbang, apa yang aku perbuat pada pohon ara ini, kamu akan perbuat, kata Tuhan Yesus. Dan jikalau kamu berkata kepada gunung ini, gunung itu, kata Tuhan, teranjaklah, tercampaklah ke lautan, hal itu terjadi. Itu kata Tuhan kepada para murid. Nah, kalau kita melihat dari teks yang telah kita baca di sini, kalau kita melihat di dalam Markus, dalam Injil Markus pasal
11, kalau kita lihat Markus pasal 11 ayat yang ke-13, dia bunyi begini ya. Saya baca ayat ke-13 ya. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Jadi di dalam Injil Markus memberi kita dengan lebih terperinci lagi bahwa waktu Yesus mendekati pohon ara tersebut, Tuhan Yesus hanya melihat daun-daun saja, tidak ada buah. Pohon ara itu tidak berbuah. Markus memberitahu karena musim itu bukan musim ara berbuah. Jadi soalannya di sini, mengapa Tuhan Yesus mengutuk pohon ara tersebut, sedangkan pada musim itu bukan musim ara berbuah. Jadi banyak pendapat para penafsir, di mana pertama mereka berpendapat pohon ara yang tidak berbuah itu ibarat bangsa Israel yang tidak berbuah, di mana bangsa Israel mereka menjalankan banyak ibadah, banyak kegiatan keagamaan. Jadi ibadah yang mereka buat, kegiatan keagamaan yang mereka buat itu hanya umpama seperti daun pokok ara yang indah saja. Tetapi majoriti, kebanyakan bangsa Israel mereka menolak Tuhan Yesus sebagai utusan Tuhan. Jadi menolak Tuhan Yesus sebagai utusan Tuhan, sebagai juru selamat, berarti pada dasarnya Israel tidak berbuah. Tidak mungkin Israel berbuah karena mereka di luar Tuhan, karena mereka menolak Tuhan. Jadi oleh karena Israel tidak berbuah, maka Tuhan mendatangkan kemurkaan ke atas bangsa Israel, seperti Tuhan yang mengutuk pokok ara. Yang kedua, para penafsir juga mengatakan bahwa tujuan Tuhan Yesus mengutuk pokok ara tersebut itu mau melatih para murid agar mereka percaya, agar mereka tidak bimbang dalam iman mereka. Itu makanya di dalam firman Tuhan tadi Tuhan Yesus memberitahu kepada mereka, kalau kamu percaya dan tidak bimbang, apa yang aku perbuat pada pokok ara ini, kamu boleh buat. Dan kamu juga boleh berkata kepada gunung itu, beranjaklah, tercampaklah,
maka hal itu terjadi. Dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, apa yang kamu doakan dengan penuh percaya, yang kamu minta di dalam doa penuh kepercayaan, kamu akan menerima. Nah, itu kata-kata yang diberitahu oleh Tuhan Yesus kepada para murid. Nah, kesimpulannya di sini, firman Tuhan ini mengingatkan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, di mana Tuhan mengajar kita kalau kita percaya, kalau kita percaya dan tidak bimbang, bila kita berdoa, minta apa yang kita mau daripada Tuhan, hal itu terjadi. Jadi apapun menjadi persoalan kita, apapun yang menjadi pergumulan bagi kita, mungkin selama ini kita sudah banyak berdoa kepada apa yang kita inginkan, sampai hari ini kita belum menerima jawaban daripada Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita pada malam ini, percaya dan jangan bimbang, percaya dengan sepenuhnya, maka kita akan menerima jawaban yang daripada Tuhan. Jadi di sini firman Tuhan pada malam ini. Jadi sebelum kita menutup ibadah doa kita pada malam ini, kita bersatu di dalam doa. Pertama, kita terus doa untuk seluruh jamaat di Community Lutung, agar Tuhan terus memimpin kita, menyertai kita sebagai orang percaya. Kita doa agar kita tetap beriman, tetap sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Karena bila kita beriman, bila kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, saya percaya Tuhan menyertai kita. Kita terus doa untuk negara kita, terus doa untuk perlindungan Tuhan ke atas negara kita, agar penyakit seperti COVID-19, perkara-perkara yang tidak baik dihindarkan dari negara kita. Doa untuk politik, untuk ekonomi, kita serah. Anak kita yang bersekolah, kita serah kepada Tuhan. Ya Tuhan yang menjaga, ya Tuhan yang melindungi. Mari kita sama-sama berdoa dimanapun Anda berada. Kita doa, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa, nanti saya aminkan doa kita. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang kami muliakan, Bapa yang kami tinggikan dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami naikkan segala pujian, syukur kami kepada Tuhan oleh karena pimpinan, karena penyertaan Tuhan bagi kami. Bapa, kami doa untuk seluruh jamaat Community Lutung ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa agar kami menjadi jamaat yang hidup berkenan di mata Tuhan. Kami berdoa agar kami tidak bimbang, agar kami tidak agar kami tidak ragu-ragu untuk percaya kepada Tuhan. Karena kami tahu bila kami percaya, bila kami beriman kepada Tuhan, Tuhan memperlihatkan banyak perkara-perkara yang luar biasa dalam hidup kami secara pribadi, dalam gereja ini.
Tuhan satukan kami sebagai jemaat. Biarlah kasih Tuhan menyertai kami bersama. Bapa Surgawi, kami juga doa pada pagi ini, pada malam ini kami ingatkan bagi negara kami, negeri kami ke dalam tangan-Mu, khasnya keadaan politik di negara ini kami serah kepada Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan karena kami tahu, yakin bahwa Tuhan yang mengangkat Perdana Menteri kami, yang mengangkat menteri-menteri kabinet, pemimpin-pemimpin masyarakat yang memimpin negara dan bangsa ini. Kami doa agar mereka boleh memimpin, boleh menjaga negeri ini dengan pertolongan, dengan hikmat yang daripada Tuhan. Bapa, juga kami doa untuk pilihan raya bagi negeri kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa agar Tuhan memberkati, dan kami berdoa agar orang-orang yang dipilih Tuhan adalah orang-orang yang Tuhan angkat untuk menjadi pemimpin bangsa dan negeri ini. Bapa Surgawi, kami juga doa untuk anak-anak kami yang masih di bangku sekolah, baik di sekolah rendah, menengah, colleges, di mana-mana mereka bersekolah. Kami doa Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi mereka. Jadikan mereka anak yang baik, anak yang takut Tuhan. Beri hikmat, beri kepandaian bagi mereka. Bapa Surgawi, juga kami doa pada malam ini. Kami ingatkan bagi program gereja yang berlangsung sepanjang minggu ini, baik ibadah home cell yang dijalankan dengan live streaming Tuhan, juga ibadah Ahad, semua kegiatan-kegiatan kerohanian kami serah, kami angkat ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa agar Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai. Kami berdoa agar dalam semua perkara yang kami buat, nama Yesus ditinggi, dimuliakan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kita sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam.